Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna at-takalluma walau bi ghairi dzikrin bimujarrad ad-dukhul fi mahalli qada'il hajah makruhun. Wa'lam lan warwa sapa sira anna takallumah ing sak temene ngomong atau guneman walau bi ghairi dzikrin senajan kelawan tanpa zikiran, senajan kelawan tanpa zikiran, bimujarradid dukhuli kelawan murnine mlebu, bimujarradid dukhuli kelawan murnine mlebu fi mahalli qada'il hajati ing dalem panggonane nekani hajat, ing dalem panggonane nekani hajat iku makruhun makruh. Walau bi ghairi qada'iha senajan kelawan tanpa nekani hajat, walau bi ghairi qada'iha senajan kelawan tanpa nekani hajat. Contone ka andakhala kaya yen to mlebu sapa man liwat'i ibrikin krana arahe ndeleh kendi, liwad'i ibrikin krono arae ndeleh kendi, masalan kelawan umpamane aulikan sin utawa krono nyaponi, aulikan sin utawa krono nyaponi illa li maslahatin angin krono kemaslahatan. Wala yukrahu lan ora makruh apa az-zikru zikir, apa az-zikru zikir bil qalbi kelawan nganggo ati, bil qalbi kelawan nganggo ati, wa yakfi lan nyukupi fi hadhil halati ing dalam ikilah tingkah apa al-haya'u isin minallahi saking Gusti Allah, wal muraqabatu lan nginjen-nginjen, wal muraqabatu lan nginjen-nginjen, wa zikru ni'matillahi ta'ala lan iling nikmate Gusti Allah ta'ala fi ikhraji hadhil aduwi ing dalem ngetokaken ikilah musuh, fi ikhraji hadal aduwi ing dalam ngetokaken ikilah musuh al-mu'zi kang nglarakaken, al-mu'zi kang nglarakaken alladzi law lam yakhruj kang lamun ora metu, alladzi law lam yakhruj kang lamun ora metu apa hadal adu laqatalah moko yakti mateni apa hadal adu sahibahu ing wong kang duweni hadal adu. Wa hadza utawi ikilah zikru nikmatillahi ta'ala, wa hadza utawi ikilah zikru nikmatillahi ta'ala iku min a'dhamiz zikri setengah saking luweh agunge zikiran, setengah saking luweh agunge zikiran, walau lam yakul senajan orang ngucap sapa man, senajan orang ngucap sapa man bil lisani kelawan nganggo lisan, kama kaya keterangan qalahu kang ngucap ing ma sapa Umar al-Basri, Umar al-Basri,
Sapa Umar al-Basri, Umar al-Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna at-takallumah walau bi ghairi dzikrin bi mujarradid dukhuli fi mahalli qada'il hajah makruhun. Ketahuilah bahwa berbicara walaupun bukan zikiran kepada Allah, dengan masuknya kita ke dalam kamar mandi itu hukumnya makruh. Jadi ngomongnya kita, berbicaranya kita, baik pembicaraan itu limaslahatil insan, artinya pembicaraan yang patut untuk ngomongi kepada manusia, atau pembicaraan tersebut berartian zikrullah, zikir kepada Allah, itu hukumnya makruh dilakukan di tempat qadil hajah. Lah tempat qadil hajah itu banyak versi. Kalau di daerah kita kadang ada yang disendirikan, kadang ada yang disatukan. Karena ada di sebagian tempat buang air kecil dan tempat buang air besar itu jadi satu. Ada juga itu dibedakan seperti di masjid-masjid besar. Itu tempat kencing ada sendiri, tempat WC itu juga ada sendiri, kamar mandi juga ada sendiri. Jadi di sini pokok setiap tempat yang digunakan di situ untuk qadil hajah, maka hukumnya makruh kita berbicara di dalamnya. Dan ini tidak hanya pada saat kita qadil hajah, melainkan ini mutlak, karena kemakruhan ini yata'allaku bil makan. Jabul ulama li'anna hadal adab muta'allikun bil makan. Adab ini berhubungan dengan tempat, bukan dengan perilaku kita. Sehingga walaupun kita itu masuk ke dalam jeding, masuk ke dalam WC, bukan niatan qadil hajah atau buang air, melainkan karena niatan yang lain, contohnya seperti meletakkan ember, meletakkan kendi, atau masuk kamar mandi tujuannya hanya untuk membersihkan, menyapu di sana, maka tetap dikenai aturan makruh ngomong di dalam. Makanya di sini disebutkan walau bi ghairi qada'iha, walaupun kita masuk ke dalam kamar mandi atau WC bukan untuk qadil hajah. Illa limaslahatin, kecuali boleh kita itu ngomong, artinya tidak makruh lagi apabila omongan yang kita keluarkan itu ada kemaslahatan. Bahkan dalam satu kitab di situ dikatakan li ghairi daruratin, karena tanpa adanya darurat. Darurat itu gambarannya kaman ro'a hayatan taksidul insan. Sebagaimana ada orang masuk kamar mandi, kebetulan pada saat itu orang tersebut melihat ada seekor ular yang ingin mematuk temannya, atau ingin mematuk teman yang lainnya, atau menyerang hewan-hewan yang muhtaram seperti sapi dan seterusnya, hewan-hewan ternak lainnya. Maka boleh dalam kondisi demikian orang yang berada di dalam WC itu ngomong atau berbicara. Kenapa? Karena ada darurat yang menarik dia untuk supaya ngomong. Bahkan di sini dalam kitab yang kita kaji sekarang itu limaslahah, yaitu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Itu boleh. Artinya tidak semua omongan-omongan yang berada di dalam WC
itu dimakruhkan, ada batasan-batasannya. Paham ya? Kemudian dalam catatan yang lain juga disebutkan wala yukrahul hamsu wala tanahnuh. Tidak makruh kita di dalam WC itu ngomong cuma pakai suara lirih, suara yang pelan seperti tok-tok. Suara lirih itu hanya bisa didengar oleh diri kita sendiri, tidak bisa didengar oleh orang yang berada di sekitar kita, samping kita atau belakang kita. Begitu pula tanahnuh, dehem, itu juga tidak dimakruhkan karena kemarin disunahkan. Bahkan di situ ngomong di dalam WC itu bisa jadi wajib hukumnya apabila di situ intahaqqaqal adza, apabila dipastikan nanti akan terjadi masalah besar kalau kita tidak ngomong. Contoh, yang jangan gila nih kawan. Beda orang di situ manyaman ajalan, WC-nya terbuka. Ini gambaran WC dulu, kalau sekarang jelas tidak mungkin melihat ke arah luar, kan tidak mungkin sekarang. WC zaman dulu kan mungkin di situ setengah badan. Lah kok nanti pada saat kita berada di dalam WC menyaksikan ada seekor ular besar ingin menyerang teman sambian, maka ketika demikian bisa wajib itu ngomong apabila jika dibiarkan terjadi bahaya. Terus contoh lagi dalam kitab yang lain, seperti orang menyaksikan orang buta yang berjalan bergegas maju menuju jurang. Ada orang buta berjalan, ternyata depan orang buta ada jurang atau cora. Maka pada saat itu ini darurat dan wajib pada saat itu kita ngomong, awas hati-hati, beda cora misalkan, awas ada jurang depan sampean. Itu untuk raddul madar atau raddud darar, menolak sesuatu yang berisiko, itu hukumnya wajib. Nah ini yang kadang-kadang kalau tidak dilatih dari sekarang, kamar mandi atau WC itu dijadikan hal-hal yang sifatnya mubah dalam segala hal. Sedang-kadang nak anak santri itu pondok ngibah HP dalam kamar mandi, teleponan dalam kamar mandi, itu masya Allah. Kadang AWC WhatsAppan depan WC, kadang di situ SMS-an dulu. Sekarang tidak ada SMS, WhatsApp, chat. Sedang-kadang bahkan lebih parah daripada itu, ada juga anak santri yang nyanyian di dalam kamar mandi. Lebih parah daripada itu, isi nyanyiannya adalah lagu-lagu sholawat. Karena lagi viral-viralnya lagu, misalkan sholawat Jibril dalam kamar mandi, sallallahu ala Muhammad, sambil sasa kalau senyaman. Ribarin TikTok bedah di situ lagu viral tentang korek, tentang kiroat dalam jeding. Jak payah anak-anak. Ada tempatnya semua. Walaupun hal itu, walaupun sampai zikir dengan sholawat atau zikir sekalipun kepada Allah, bahkan dalam satu kitab disebutkan termasuk al-qiraah, membaca Fatihah dalam jeding atau kamar mandi itu hanya sebatas makruh saja, tapi tetap bil adab, kelaban adab, lebih baik kita itu jangan gunakan. Jangan kita ngomong zikir, baca Quran di dalam. Itu untuk takzim kepada Gusti Allah, takzim kepada Rasulullah kalau itu zikiran. Pergi cek sampai ni kan biasa sering kan. Mulai dari luar nyanyi sampai ke dalam tak marah. Bahkan sasasa, sahabit sasasa apa pun nyanyian. Itu lebih parahnya jangan kira pas solawat saya baca itu banyak. Ya walaupun di situ ya solawat, kata dulu solawat itu amalan yang memang
maqtu'ul makbul, pasti diterima. La yadkhulu fiha riya, tidak dimasuki oleh riya itu sholawat. Akan tetapi makile terima takdim sampean ke Gusti Nabi itu di mana? Wong di kamar mandi memanjatkan sholawat. Ya bagus, sholawatnya bagus. Ada sampean itu yang kurang takdim. Pun wala yukrahu dzikru bil qalbi, tidak makruh sampean itu zikiran dan zikiran itu dilakukan dalam hati, itu tidak makruh. Walaupun di situ dalam sebagian pendapat az-zikrul qalbiyyu itu la yusabuh ala fa'ilih, orang yang zikir dalam hati itu tidak dikasih pahala sama Allah bagi orang yang melakukannya. Tapi zikiran dalam hati dalam kasus ini termasuk mustasna, yang dikecualikan. Tetap sampean dapat pahala. Contoh bedekancana luar hasimun hasim, sampean di dalam sunnah untuk membaca tahmid atau menjawab tahmidnya atis, orang yang wahing. Seluar ngucap alhamdulillah, dalam ngucap yarhamukallah, tapi bil qalbi, dalam hati sampeyan. Cok nyingrani-ngan ngaku lesan juga misalkan dalam yanda pakai hati, dan itu sampean dapat pahala. Sampean juga diberikan pahala sareng Gusti Allah. Ini khusus dalam persoalan zikir dalam kamar mandi menurut satu pendapat. Wa yakfi fi hadzal halatil haya minallah, cukup dalam kondisi semacam ini jenengan itu menumbuhkan rasa malu kepada Allah. Nika pun cukup sebagai zikir sampean ke pengiran pun. Badai dalam WC aroma satodus ke pengiran, ya Allah abdi namangken qadil hajah Gusti. Ngucapakin zikir aroma satodus ke pengiran. La todus sampean nika pun cukup ke pengiran. Wal muraqabah, dan sampean juga muraqab, artinya selalu merasa dipantau oleh Gusti Allah. Angin sampean itu dipantau sareng Gusti Allah, sehingga nanti akan timbul rasa malu. Lah ini sudah cukup dahulu ulama dibandingkan sampean memaksakan diri untuk zikir bil lisan, yang nanti dampaknya atau konsekuensinya makruh gitu ya. Wa zikru nikmatillahi ta'ala fi ikhraji hadzal aduwi al-mu'dil ladzi law lam yakhruj laqatala sahibah. Dan sampean mengingat Allah, mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dalam masalah mengeluarkan musuh yang menyakiti kita. Detik kotoran kita itu diibaratkan musuh kana. Leungguan kotoran itu mentek pekeluar, itu bisa nyakiin guleben sampean. Sedang-kadang jangan kotorannya, bener kotorannya alias kentoknya itu mentek pekeluar sakit ketabuk. Kini betul. Sehingga nika diistilahkan adu atau musuh sareng ulama. Lah sampean bisa mengeluar kotoran itu pun syukur luar biasa. Sedang-kadang orang setero bisa akemi menkadung paringan penyakit sareng Allah itu sampai membutuhkan biaya besar sampai eselang kadang untuk mengeluarkan kemih saja itu. Apa boleh beraknya di situ. Kesampian benarik pun kalak senyaman mari ngakan WC au mengakan boleh WC boleh, itu saya kurang syukur bagaimana. Andaikan itu ditarif biaya bi pengiran suruh majer sampean AWC ben WC suruh majer di situ agar WC dengan nyaman, misalkan keluarnya nyaman, itu habis berapa kita bangkrut. Ada saya kocak hamba si fakir ya kita ini sudah tidak modal apa-apa paringin nikmat raja ben pengiran tak rangkorang. Lah sampean mikir dengan semacam ini itu sudah termasuk min a'dzamiz zikrih, termasuk zikiran sepaling agung ni kedebun ulama.
walau lam yakul bil lisan, walaupun sampean tidak dibarengi dengan ucapan lesan. Cukup ker mikir Allah itu cek lampun ke sengkok sampai angingi bisa keluar, kiran nase itu sudah tidak dicerna lagi oleh pencernaan, tidak dibutuhkan oleh tubuh energinya, kemudian dikeluarkan sareng Allah. Itu sudah merupakan min a'dhamiz zikri, zikiran sepaling agung. Dika sebagaimana seedebuaki sareng Umar Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.